sih Priti bisa berjalan? Begitu Priti sembuh, pasti langsung bisa jalan. Kok kaki Priti kok tidak bisa digerakin? Pasti nanti bisa, asal Priti rajin ke dokter dan rajin berdoa, ya? Sudah, setiap malam sebelum tidur Priti selalu berdoa. Nah, itu papa datang. Hai, ayo sayang. Itu anak papa. Nah, Kata mama papa ke Surabaya. iya, papa baru pulang dari airport. Papa langsung ke sini. Papa kangen sama Preti. Papa nggak kaget sama mama. Iya, papa juga kangen sama mama. Tapi papa kangen sama Preti juga, jadi kangen dua-duanya. Nih, papa bawain boneka. Hawas itu. Bagus kan? Ada ulang tahun ya, Pak? Bukan. Ini oleh-oleh papa dari Surabaya. Nah, kado ulang tahun Preti, papa baru mau beli sekarang. Sekalian, papa juga mau beli kado buat Mas Adi. Adik kok sama kayak papa nggak tinggal di sini? Papa kan sibuk, sayang. Kalau papa nggak sibuk, baru datang ke sini. Tuh. Tapi kalau nanti tiup lilin, Priti maunya papa di sini. Iya sayang, iya. Papa janji ya. Selamat siang, Pak. Siang. Tolong ambilin koper saya di taksi ya. Iya, Pak. Luki, Adi, papa pulang nih. Nih bawa apa lihat nih. Hey, papa. Luki. Mana sih? Asih? Sih? Tuan. Anak-anak kemana? Pergi sama Nyonya keluar kota, tapi nggak tahu kemana. Kapan perginya? Sebelum Tuan berangkat ke Surabaya. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Telepon kenapa? Kurang tahu, Tuan. Ya, sekarang kita tiup lilin ya. Tiup lilinnya tunggu papa datang aja ya, Ma. Oke. Berarti sekarang kita Priti mau minum. Halo, Grand Hyatt. Ya, malam. Bisa disambung dengan front office-nya, Mbak? Halo, malam, Mbak. Saya mau nanya, ada tamu atas nama Nyonya Siska Kusuma? Atau ada ibu-ibu dengan 2 anak laki-laki? Nggak ada. Ya, masih. Halo, malam Borobudur. Bisa disambung dengan front office-nya? Halo, malam Pak. Saya mau nanya, ada tamu dengan nama Nyonya Siska Kusuma? Nggak ada. Kalau ada nggak yang check-in dengan ibu-ibu dengan 2 orang anak laki-laki yang ya sekitar umur 9 dan 7 tahun itu? Nggak ada. Iya, masih. Harus berapa puluh hotel saya telepon. Halo, Hilton. Bisa disambung dengan front office ya, Mbak? Ya. Malam, saya mau tanya tamu dengan nama Nyonya Siska Kusuma. Siska Kusuma, ya. Atau
Ini Mbak, ada ini nggak? Ada ibu-ibu dengan 2 orang anak laki-laki. Ada. Iya, masih. Preti, Oma suapin kue ya, mau nggak? Enak sekali, ya sayang ya? Bu, ini sudah lewat jam tidurnya Preti. Bolu yang itu kesukaan Preti kan? Priti, sayang, ingat nggak apa kata dokter? Priti harus cepat bobo supaya bisa cepat sembuh. Nah, Priti kan mau jalan-jalan ke Amerika sama papa. Betul, apa kata Mama sayang? Preti harus ikut ya, apa kata Mama? Mungkin sayang, sekarang ini papa lagi sibuk. Makanya, Oma, suster, kita ini ya, tiup lilin sekarang. Ya Priti ya. Nih, Mama nyalain nih. Tuh, ada berapa lilinnya ini? Tuh, ada banyak. Ya. Lihat. Priti udah tambah gede soalnya Oma, jadi lilinnya juga tambah banyak. Iya, oke. Sekarang kita nyanyi. Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Aduh, sekarang Priti tutup mata Priti, terus berdoa sama Tuhan. Priti boleh minta apa aja yang Priti mau. Udah? Nah, sekarang kalau Mama boleh tahu, tadi Priti minta apa sih sama Tuhan? Minta papa datang sekarang. Ya udah, sekarang Priti tiup lilinnya ya. Tiup lilinnya tunggu papa datang ya, Ma. Papa udah janji mau datang. Mungkin ini cuma gertakan. Saya rasa dia masih di Jakarta. Saya udah hubungin semua hotel bintang 5 di Jakarta. Dan nggak mungkin dia mau tinggal di losmen. Mungkin dia memakai nama lain. Atau dia pergunakan nama kecilnya. Saya juga kepikiran begitu. Tapi setiap hotel berbintang yang saya hubungi, nggak ada tercatat ada seorang wanita dan 2 anak laki-laki yang tinggal di situ. Ya ada sih beberapa yang mereka bilang ada wanita dan 2 anak laki-laki. Tapi rata-rata mereka tinggal dengan suaminya. Ya, kita tunggu saja sampai besok. Enggak, saya harus menemukan mereka hari ini juga. Ini kesempatan paling baik buat saya untuk membuktikan perhatian saya dan sekaligus pendekatan saya kepada anak-anak. Hari ini salah satu dari anak saya, Adi, dia ulang tahun. Sama dengan Preti. Mungkin itu yoga, biar saya bukakan pintu. Tolong ya, Mam, jangan sampai kebangun, nanti dia sakit. Anggi, Hai. saya tahu saya telat. Saya pribadi sih nggak apa-apa. Saya cuma kecewa ngelihat Priti begitu mengharapkan kamu. Dia tidak mau meniup lilinnya. Dia biarkan lilinnya habis terbakar karena menunggu kamu sampai dia tertidur.
Maafkan saya, Enggi. Saya ngerti, dan saya harus mengajarkan Priti untuk bisa mengerti bahwa dia harus terbiasa menunggu sisa waktu dan tidak minta untuk diprioritaskan. Gimana ulang tahun Adi? Siska dan anak-anak sudah berapa hari menghilang. Maafkan saya, Yo. Saya sudah menduga yang tidak-tidak. Oh ya, tolong titip ini buat Preti. Saya nggak tega untuk bangunin dia. Kamu mau kemana? Nggak tahu. Mungkin kantor polisi. Udah coba ke rumah Velia? Astaga, kenapa saya nggak kepikiran ke situ? Ya udah, saya kesana dulu ya, sayang ya. Hati-hati ya. Ya. Sudah lama saya nggak ketemu Siska. Soalnya beberapa hari ini saya sibuk. Saya pernah sih coba nelfon, tapi sepertinya teleponnya rusak. Dan saya belum sempat mampir. Teleponnya sengaja dicabut. Udah coba nyari kemana aja. Nggak tahu deh. Saya udah keluar masuk hotel bintang 5. Kenapa mesti hotel bintang 5? Vel, kalau dia mau ngebujuk anak-anak, ya dia nggak mungkin lah nginep di hotel yang kayak losmen gitu. Udah coba tanya sama Romi. Romi siapa? Romi itu pacar, ya atau bekas pacar adik saya. Memang sih saya minta Romi untuk nemenin Siska. Soalnya takut Siska ngelantur. Romi itu anaknya baik kok. Sebentar ya, saya kasih alamatnya. Ini alamatnya. Ya udah, makasih Vel. Kenapa mesti saya kasih sih alamatnya si Romi? Uang tips siapa nih, Val? Buat kamu aja deh. Val. Sorry mbak, saya Yoga, suaminya Siska. nggak pernah macem-macem sama Mbak Siska. Saya nggak peduli kalau emang kamu pernah macam-macam dengan dia. Malah mungkin saya akan bayar kamu supaya bisa macam-macam dengan dia. Tapi sekarang saya kesini bukan untuk itu. Siska sudah menghilang dalam beberapa hari ini dengan membawa anak-anak. Saya takut dia berbuat nekat. Makanya saya pengen tahu apa dalam beberapa hari ini kamu pernah ketemu dia atau ngomong dengan dia. Dia minta saya nganterin dia sama anak-anak ke Hotel Atrium. Dia minta saya mengisi buku tamu. Dia menginap pakai nama saya, tapi saya tolak karena saya nggak mau terlibat. Terima kasih. Perang di sana. Maaf Mbak, di sini ada tamu ini. Bener Pak, ini memang tamu di sini. Tapi sedang menyewa booth ke Pulau Putri. Dan ibu ini juga sudah pesan tart ulang tahun untuk malam ini. Entah kenapa sampai sekarang belum kembali. Seharusnya mereka kembali kapan? Mestinya sih tadi sore Pak. Maaf, Ya. barusan ada telepon dari pemilik booth yang membawa tamu kita telah mengalami kecelakaan dengan boothnya. Apa? Kamu yakin itu bukan telepon iseng? Yakin? Maaf Pak, kalau saya boleh tahu Bapak apanya ya? Saya suaminya. Begini Mbak, ini masalah keluarga. Ada sedikit kesalahpahaman. Lalu istri Pak Yoga ini membawa anak-anak mereka. Sampai bolos sekolah segala. Bukan begitu Pak? Reception, may I help you? Pak Anwar, bagaimana Pak? Sudah ada berita lanjutan dari musibah itu? Iya? Iya? Syukurlah Pak. Iya, akan saya sampaikan Pak. Makasih Pak.
Gimana, Mbak? Mereka sudah diselamatkan oleh kapal patroli polisi dan sekarang sedang berada di kantor polisi Jakarta Utara. Ya udah, makasih, Mbak. Iya. Aduh Bu, syukur Ibu selamat. Bagaimana sih Bu kejadiannya? Kami terlalu asik bermain di Pulau Putri. Anak-anak senang sekali sih di sana. Jadi kami berangkat baru malam hari dari sana. Dan tiba-tiba di tengah laut, kapal kami hampir tenggelam. Untung saja kapal patroli menyelamatkan kami. Apa Ibu perlu dokter? Nggak usah. Ini kunci kamarnya Bu. Iya. Saya akan minta room service untuk menghubungi Ibu, menyiapkan makanan dan minuman hangat untuk Ibu, dan juga tat ulang tahun yang Ibu pesan. Iya, makasih ya. Kami menunggu ya, Mbak. Makasih. Selamat malam, Bu. Iya. Kok nggak bilang sama ibu tadi? Barusan suaminya mencari di sini. Ah, kamu, itu kan urusan keluarga. Untuk apa sih kita ikut campur? Lagian nambah-nambah kerjaan aja. Sorry. Saya mohon maaf atas sikap istri saya yang malah justru menambah pekerjaan Bapak. Nggak apa-apa. Yang kami lakukan bukan pekerjaan tambahan. Tapi itu adalah bagian dari tugas rutin. Ya, bagaimanapun juga saya sangat berterima kasih. Bukan begitu, Pak? Benar. Kalau Anda masih merasa perlu untuk menyampaikan terima kasih, saya bukan orang yang tepat untuk menerimanya. Ya, memang seharusnya begitu sih. Cuman begitu ada kesempatan, saya akan langsung berterima kasih kepada petugas patroli yang telah menyelamatkan istri dan anak-anak saya. Tolong ingatkan istri Anda, jangan naik boot malam-malam. Resikonya lebih besar. Dia itu mempunyai sedikit gangguan mental. Makanya dia sering bersikap ya agak aneh, Pak. Justru kita ini sedang mencari dia karena dia menghilang membawa anak-anak. Halo, bisa bicara dengan Feli ya? Ini dari mana, Mbak? Saya Siska, saudaranya. Tunggu sebentar ya. Tolong ada telepon untuk Mbak Feli ya. Ada telepon, Mbak. Makasih. Halo, Siska, kamu di mana? Saya di suatu tempat, sedang menenangkan diri. Vel, saya barusan hampir putus asa. Saya hampir bunuh diri bersama anak-anak. Apa? Kamu udah gila? Hampir. Hampir apa? Hampir gila atau hampir bunuh diri? Semua-muanya pokoknya barusan saya dan anak-anak hampir saja mati. Sis, saya nggak mau dengar apa-apa ya. Saya bukannya mau bunuh diri, Vel. Tapi masalahnya buat kami tenggelam. Kapan? Ya barusan saja. Maksudku malam ini tadi, waktu kami pulang dari Pulau Putri. Terus gimana? Ya terus kami selamat. Saya nggak bisa bayangin kamu, Sis. Iya, kalau saya bayangkan sih lucu juga. Pernah terlintas dalam benak saya untuk bunuh diri sama anak-anak. Tapi saya batalkan niat itu. Karena ketika melihat mereka, saya merasa kasihan sama mereka. Dan ketika kami akan tenggelam, saya setengah mati ketakutan menghadapi kematian. Dan saya justru berusaha mati-matian untuk menyelamatkan mereka. Saya bisa bayangkan gimana paniknya kamu. Iya. Untung saja kapal patroli segera datang menyelamatkan kami. Kalau saja Yoga tahu yang barusan kamu ceritain, dia pasti marah besar.
Justru saya rasa Yoga akan marah karena kami selamat. Karena kalau kami mati tenggelam, dia akan bebas menikahi pelacur itu. Kayaknya nggak juga deh, Sis. Soalnya belum lama ini, Yoga tuh datang ke sini nemuin saya. terus dia tanya kamu sama anak-anak. Dia kelihatannya bingung deh, Sis. Terus kamu ngomong apa? Karena saya bingung, lihat dia bingung, ya udah, saya suruh dia tanya sama Romi. Terus saya kasih alamatnya Romi. Abis itu saya nyesel banget deh, Sis. Halo? Siska, halo? Halo? Saya harus melarikan diri. Jangan-jangan Romi melaporkannya pada Yoga. Siapa? Room service. Ya, sebentar. Permisi, maaf Ibu, saya mau ambil trolinya. Iya, silakan. Ya, makasih sama-sama. Ayo. Selamat malam, Bu. Pak, saya sudah memberikan semua penjelasan saya kepada Bapak di kantor Bapak. Ada apa lagi? Dengar. Karena kamu telah membahayakan jiwa anak-anak, maka berdasarkan hukum saya yang akan mengambil alih anak-anak. Yoga, langkai Ayo, Pak. saya! Tidak! Ibu. Yoga! Ibu. Kamu tidak bisa berbuat begitu. Bapak, tolong saya, Pak. Saya mohon Ibu Yoga! hentikan keributan. Jangan begitu, Yoga! Yoga! Keributan. Lepaskan, Pak. Anak-anak itu punya saya. Saya harus mengambilnya, Pak. Lepaskan, Pak. Tenang, Bu. Lepaskan. Dengar. Jangan berpikiran bahwa untuk mengambil anak-anak. Anak-anak milik saya. Yoga, jangan! Yoga! Bapak tidak tahu suami saya. Dia pasti akan tetap mengajukan tuntutan. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan berusaha untuk mendapatkan anak-anak saya kembali. Kepergian Ibu membawa anak-anak di luar sepengetahuan ayah mereka dan nyaris membahayakan nyawa anak-anak. Ini yang membuat posisi Ibu lemah. Dalam setiap tuntutan perceraian, wanita selalu di pihak yang lemah. Laki-laki selalu menang dalam hukum. Tapi dalam hal ini, saya akan membuat pengecualian. Saya akan bunuh diri. Dan dalam surat wasiat saya akan melibatkan Bapak menjadi faktor utama penyebab saya mati. Saya tidak perlu room service. Siska, ini saya, Velia. Siska, kamu baik-baik saja, Sis. Sis, begitu kamu tutup telepon waktu saya menyebutkan nama Romi, saya yakin Romi pasti tahu kamu ada di mana. Dan saya langsung nemuin dia. Ternyata dugaan saya nggak salah. Semua sudah berakhir. Yoga mengambil semua anak-anak saya. Ini semua salah saya. Kalau saja saya tidak terlanjur menyebutkan nama Romi, Yoga pasti nggak tahu kamu ada di sini. Bukan salah kamu, Vel. Tanpa informasi dari kamu ataupun Romi, saya sudah merasa kalau ini akan terjadi. Cuma saya saja yang selalu membohongi diri saya sendiri. Terus,
Apa rencana kamu? Belum tahu. Lebih baik sekarang saya bantuin kamu beresin baju, terus saya antar kamu pulang ya. Pulang kemana? Yoga pasti tidak akan membawa anak-anak ke rumah. Pasti dia membawanya ke rumah gundiknya. Lucky yang mana, Adi yang mana? Saya Lucky, Tante. Saya Adi. Oh, ini Adi yang kemarin ulang tahun ya? Selamat ulang tahun ya sayang. Terima kasih, Tante. Lucky, Adi, masuk ke dalam dulu ya. Nanti Papa bawain kopernya ke dalam ya. Iya, iya. Saya sudah bicara sama anak-anak dan mereka kayaknya bisa ngerti. Makanya saya bawa mereka ke sini. Ya, masuk yuk. Ya. Apa? Sekarang anak-anak kamu tinggal sama perempuan pelacur itu? Mah, Anggi bukan pelacur. Karena dia sekarang hanya melayani satu orang saja, lalu kamu sebut dia bukan pelacur? Tina juga melayani satu orang, tapi saya tidak menyebut Tina pelacur. Lain dong. Si Tina itu kan tidak merampas suami orang. Tidak merampas anak-anak orang. Mah, ini salah Yoga, bukan Anggi. Saya tahu persis kok kalau Yoga yang mengejar-ngejar Anggi. Bagi Mama sama aja dong. Kenyataannya sekarang anak-anak Siska tinggal di rumah pelacur itu. Itu sama aja kesalahan besar. Iya, Ma. Tapi kita harus objektif menilai yang mana yang paling bersalah. Ma, saya memang membenci pelacur itu. Tapi apa yang dikatakan Velia itu memang benar. Dalam hal ini, Yoga lah yang paling bersalah. Sis, kalau kamu izinkan saya ingin ketemu sama Yoga. Saya ingin bicara sama dia. Ya, kalau gitu Mama setuju. Percuma, Ma. Logikanya sudah nggak jalan. Yoga sudah seperti tersihir oleh perempuan itu. Apalagi sekarang dia punya kekuatan untuk merampas anak-anak dari saya. Apa? Karena kecelakaan itu? Kecelakaan itu kan nggak kamu sengaja. Lagi pula kejadian seperti itu bisa saja terjadi pada Yoga. Bisa saja terjadi pada orang lain, iya kan? Saya bisa dituduh menyia-nyiakan pendidikan anak-anak karena mengajak mereka membolos beberapa hari tanpa penjelasan. Dan juga hampir membahayakan keselamatan mereka, Ma. Lalu kamu merelakan mereka tinggal bersama si perempuan itu? Hati saya seperti diiris-iris jika membayangkan perempuan itu yang menjadi ibu tiri dari anak-anak saya. Sis, kalau hati kamu luka karena anak-anak tinggal di rumah perempuan yang kamu benci, saya nggak bisa nyalain kamu. Tapi kalau kamu punya anggapan Anggi akan berbuat seperti ibu tiri dalam cerita, kamu salah. Lo kenapa? Apa kamu pikir orang seperti si Anggi itu bisa sayang sama anak orang lain? Mungkin nggak persis. Tapi saya yakin Anggi tidak akan menyia-nyiakan mereka. Apalagi menyiksa Lucky dan Adi. Kamu bisa ngomong begitu karena kamu juga sudah seperti tersihir oleh sikap si Anggi. Dia akan lembut gitu. Padahal kamu lupa bahwa perempuan seperti dia itu nggak ubahnya seperti lebah. Mulutnya membawa madu, tapi ekornya membawa racun. Mah, Anggi tahu rasanya punya anak. Dan dia lebih tahu apa arti penderitaan. Karena saya melihat sendiri gimana hancurnya hatinya begitu melihat penderitaan anaknya, Ma. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk merampas kembali suami dan anak-anak saya, Vel. Ma. Vel, sebagai sahabat dari kecil, apalagi kalian kan udah seperti saudara. Kamu harus ikut bertanggung jawab. Kamu harus melakukan sesuatu untuk Siska. Sis, saya tidak akan tinggal diam. Tapi saya hanya bisa janji supaya kamu bisa mendapatkan anak-anak kembali. Lucky sama Adi boleh kok panggil Mama. Nggak usah panggil Tante. Tapi kalau belum bisa juga nggak apa-apa kok. Di rumah ini, Lucky, Adi, dan Preti tidak akan dibeda-bedakan. Semuanya sama. Di rumah ini, kalian bertiga sekarang adalah kakak beradik. Sekarang kita berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Lucky, Adi, dan Mama Siska selamat dari bahaya. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi rezeki.
Mereka pasti sedang mencuci otak anak-anak saya. Dan menimpakan kesalahan kepada saya, Ma. Supaya anak-anak membenci saya. Dan Yoga pasti akan menjauhkan anak-anak dari saya. Juga akan memindahkan sekolah mereka, Ma. Semakin lama anak-anak itu bersama mereka, harapan untuk membawa anak-anak itu kembali akan semakin tipis. Ada apa, Singgi? Saya merasa kalau saya ini bukan manusia lagi. Memangnya kenapa? Baru beberapa jam yang lalu, Siska mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan anak-anak. Tapi sekarang, saya justru merampas anak-anak itu dari dia. Siska tuh gila, Gi. Secara fisik, mungkin emang dia yang nyelamatin anak-anak. Tapi secara mental, saya yang menyelamatkan anak-anak. Dengan cara mengambil alih tanggung jawab pendidikan anak-anak. Mungkin kamu punya alasan tersendiri untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Tapi sebagai seorang ibu, keterlibatan saya sampai sejauh ini cukup untuk membuat saya memiliki alasan sendiri untuk merasa bahwa saya tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Ki, sekarang memang mungkin merupakan saat yang berat buat kamu. Tapi untuk masa depan, itu tergantung dari tindakan kita sekarang ini. Saya nggak punya pilihan lain selain menjauhkan Siska dari anak-anak. Terus anak-anak itu mau dikarantina. Sekolahnya gimana? Orang-orang saya akan menjaga Lucky dan Aidi selama di sekolah. Tapi saya minta bantuan kamu dan Mami untuk jaga-jaga kalau Siska berusaha datang ke sini dan menemuin anak-anak. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Vel? Saya nggak tahu persis. Saya sedang memikirkan cara yang terbaik. Seperti yang Romi pernah bilang, kita ibarat memegang mata pisau, sedangkan Yoga memegang gagangnya. Kamu sendiri nggak yakin akan bisa mengambil kembali anak-anak saya? Sis, manusia hanya bisa berusaha, sedangkan keputusan di tangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibarat orang mengambil benang dari tepung. Kita harus mengambil benang itu tanpa membuat tepung jadi berantakan. Tante, berapa lama kami tinggal di sini? Semuanya papa yang ngatur, sayang. Tante melakukan ini karena diminta sama papa. Tapi jangan takut. Tante akan menyayangi kalian seperti menyayangi anak tante sendiri. Soalnya tante juga punya anak. Jadi tante akan menyayangi kalian bukan karena diminta sama papa. Ya udah, sekarang Lucky sama Adi istirahat dulu ya. Soalnya kata papa besok kalian udah mulai sekolah. Tante mau angkat telepon, oke? Halo? Anggi, ini saya, Velia. Saya sudah merasa kamu pasti akan telepon saya. Barusan saya juga mau telepon kamu, Vel. Saya mau bicarain masalah ini. Gimana kalau kita bicara di luar aja? Jam makan Kamu siang. harus membantu Siska. Vel, keinginan saya untuk mengembalikan Siska kepada suaminya sebesar keinginan saya untuk mengembalikan kamu sama Teddy. Tapi kali ini situasinya berbeda. Karena kamu memerlukan uang untuk biaya pengobatan Priti. Saya sudah tahu itu. Itu salah satu masalah saya, Vel. Saya sudah memutuskan untuk menjauhi Yoga lagi dan membiayai perawatan Priti sendiri. Dengan menjual rumah dan mobil saya. Mami juga sudah setuju. Tapi
Mobil dan rumah itu adalah pemberian dari salah seorang langganan saya yang sekarang sudah meninggal. Saya tetap bisa pakai rumah dan mobil itu, tapi saya tidak punya surat-suratnya. Saya bisa mengerti. Kalaupun kamu melepaskan Yoga, belum tentu Yoga mau balik lagi dengan Siska. Kalau Yoga mau kembali sama istrinya, dia bisa tinggalin saya kapan aja kok. Yang kamu ngomong itu memang benar. Sekarang, apa yang bisa saya bantu untuk Siska dalam kondisi yang seperti ini? Siska yakin Yoga pasti akan memindahkan sekolah anak-anaknya supaya Siska tidak tahu di mana mereka berada. Bukan cuma pindah, Vel. Yoga bahkan membayar tukang pukul untuk mengamankan anak-anaknya supaya tidak bisa ditemui oleh Siska. Sekarang ini, harapan saya tinggal sama kamu. Tolong beri dia kesempatan untuk menemui anak-anaknya. Kalau tidak, mungkin Siska bisa gila. Yoga sudah wanti-wanti sama saya supaya tidak pernah membukakan pintu bagi Siska kalau dia mau menemui anak-anaknya. Tapi biar saya akan ambil resiko ribut sama Yoga daripada saya membiarkan seorang ibu menderita. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.